panggil dan agungkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sore hari ini, hati kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Atas berkat dan kasih karunia-Mu lah kami boleh diberikan kesempatan dan waktu berada di tempat ini, di tempat rumah ibadah, khususnya di Minso GPI Jemaat di tempat ini, yang saat ini di tengah-tengah kami hamba-Mu almarhum Bapak Pendeta Stanley Mamesa telah Engkau panggil pulang ke rumah-Mu Tuhan. Dalam tugas dan pelayanan hamba-Mu selama berada di tengah-tengah jemaat, mengembalakan sidang jemaat bersama istri dan anak-anaknya ya Bapa, bersama keluarga besar pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu Tuhan, kedaulatan-Mu di tengah-tengah pelayanan yang ada, khususnya keluarga di tempat ini hamba-Mu. Kau sudah panggil pulang Bapak Gembala yang terkasih, Bapak Pendeta Stanley Mamesa, hari ini telah menghadap tahta-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah melakukan segala-galanya sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Kami memiliki 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Pada masa mudanya, ia memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ia ditempa dibentuk menjadi hamba Tuhan yang setia sejak tahun 1997 sampai 1998 di Sekolah Alkitab Palembang Angkatan 13 dengan program penggembalaan gelombang 9. 1998 sampai 1999 merupakan langkah awal almarhum menginjakan kaki di Kalimantan Barat untuk melayani jemaat yang berada di Romo, Sangkaledo. Pada tahun 1999, almarhum bertemu dengan belahan jiwanya, yaitu Ibu Nana Adriana, dan memutuskan untuk menikah pada tanggal 30 Juli 1999. Dikaruniai 4 buah putri, Gabriela Sharon Mamesa, Rebecca Pinkan Mamesa, Jennifer Hana Mamesa, dan Efraim Anthony Mamesa. Tahun 2000, almarhum memutuskan untuk melayani jemaat di Minso dengan dukungan istri, anak-anak, dan jemaat. Meski terserang stroke untuk pertama kali di tahun 2013, almarhum tetap penuh semangat menjalani dan melayani dan menjalankan tanggung jawab sebagai gembala dengan baik. Hingga ia tutup usia pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 12.06 waktu Indonesia Barat. Pekerjaan pelayanannya telah usai dan akan terus menjadi kenangan manis di hati kami, istri dan anak-anak, jemaat dan juga rekan sekerja. Demikianlah riwayat hidup almarhum Pendeta Stanley Mamesa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kristus di kayu salib. Jadi harga yang dimiliki oleh orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang adalah orang-orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan, dan sudah mendapatkan bahagian-bahagian indah dari kematiannya, sehingga pemazmur ini melihat nilai dari kematiannya. Ada satu batasan hidup akhir daripada seorang yang telah percaya kepada Tuhan. Sama-sama kita akan baca satu ayat ini dalam Mazmur 116 ayat 15. Sama-sama kita baca. 2, 3. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Jadi ada harga dari kematian orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Harga itu adalah, pertama kita tahu bahwa kita telah dibayar dengan harga yang lunas
oleh pekerjaan penebusan Kristus di kayu salib. Jadi harga yang dimiliki oleh orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang adalah orang-orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan, dan sudah mendapatkan bahagian-bahagian indah dari kematiannya, sehingga pemazmur ini melihat nilai dari kematiannya. Ada satu batasan hidupnya untuk tempat di mana mereka temukan persinggahan, perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya yakin ini adalah tempat yang untuk pendeta almarhum Stanley Mamesa tempati, di mana undangan Tuhan ini dia telah hadiri. Haleluya. Di mansion Tuhan, di Firdaus itu, di rumah kekal Allah, di mana dia menikmati kelegaan, di mana di sana dia hilang rasa lelahnya, dan bahkan sakit penyakitnya sudah tidak ada lagi. Tinggal tunggu aja waktu di mana sangkakala yang ketujuh itu berbunyi. Di kloter pertama mereka yang akan bangkit. Setelah itu kita yang masih hidup, kita akan sama-sama dengan mereka berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Kita semua percaya bahwa kedatangan Tuhan kedua kali, semua yang bangkit akan hidup dan berjumpa dengan Yesus pada kedatangan kedua kali bersama-sama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya kita harus terhibur. Perkataan ini adalah perkataan untuk menghibur. Dan jangan kita susah, sebab kita juga akan berjumpa dengan hamba Tuhan. Zaman lebih. Tapi kemarin sampai kakak saya chat, kamu pakai baju apa BK? Saya bilang saya pakai baju hitam ya. Kita pakai outfit hitam. Oh oke, nanti kakak pakai outfit hitam juga. Kemudian kemarin pagi-pagi saya sudah bangun pagi-pagi, saya selesaikan pekerjaan saya di gereja supaya cepat selesai dan langsung ketemu kakak saya. Tapi sekitar jam 9:30 saya lihat di grup WhatsApp di gereja, tolong doain Bapak Gembala ya. Tapi saya belum buka videonya Bapak Ibu. Saya belum buka videonya karena saya udah mau pesen Grab. Saya udah mau berangkat dan saya buka pas lagi di jalan. Saya lihat papa saya sudah pakai tabung oksigen. Tapi saya sudah di jalan, saya harus ketemu kakak saya. Dan akhirnya kita ngobrol dulu, makan sambil kakak saya terus BPJS. Di situ saya dan kakak saya makan sambil nangis. Padahal sebenarnya makanannya enak. Yang pagi-pagi sekali saya sangat-sangat bersemangat, tiba-tiba siangnya saya udah kayak nggak ada harapan lagi. Saya lihat papa saya katanya sudah ditolak di Bengkayang, mau dirujuk di Pontianak, sudah pakai tabung oksigen. Saya bilang kayaknya udah nggak ada harapan. Saya sampai bilang sama kakak saya mau ikut pulang aja, nanti mau izin sama Bapak Gembala. Tapi karena ada banyak yang harus diurus, banyak biaya yang harus dikeluarkan, jadinya kakak saya duluan yang pulang. Tiba-tiba setelah kakak saya pesan tiket, kemudian dikabarkan bahwa papa udah nggak ada. Di situ saya dan kakak saya di depan orang ramai, kita benar-benar nangis. Orang-orang di sekitar kami selalu ngeliatin Bapak Ibu. Tangan saya sudah bergetar, saya sudah kaku, saya sudah nggak tahu saya harus buat berdiri, saya udah nggak kuat. Karena kemarin terakhir di rumah Om David Manurung, ada papa saya, ada mama saya yang mau antar saya untuk pergi TC. Itu terakhir kali saya ketemu papa saya dan dia peluk saya. Selama papa saya sakit, saya nggak pernah bilang kalau saya itu sayang sama dia. Sebaliknya begitu juga. Tapi saya tahu
bisa menjadi sosok papa yang sempurna. Tapi papi sudah menjadi yang sempurna bagi kami anak-anaknya. Saya masih kasih kesempatan lagi. Lalu mereka dia membangun satu keluarga untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan, kasih yang dapat disalurkan, rasa cinta kepada istri dan anak-anak, dengan gambar daripada panggilan Tuhan yang Tuhan tetapkan. Dan nilai panggilan itu turun kepada istri yang mengasihi Tuhan dalam panggilan, kepada anak-anak yang melihat langsung satu figur dari kesetiaan seorang hamba Tuhan yang terpanggil, yang sekarang ini sudah bersama dengan Tuhan. Kami hanya datang untuk membawa jasad tubuh yang sebentar lagi akan menyatu dengan debu tanah sebagaimana dia asal. Tetapi nilai hidup, karunia-karunia panggilan Tuhan, Dia sudah lepaskan, Dia sudah berikan terintegrasi pada istri dan anak-anak. Dan panggilan itu begitu nyata. Kami hamba-hamba Tuhan hanya memberikan satu legalitas dalam kapasitas kelembagaan organisasi gereja, bahwa pada sore hari ini tanggal 18 Maret 2024 di Desa Minso, suatu peneguhan, penetapan, pengembalaan baru yang telah dipanggil, yang menjadi kosong oleh karena panggilan Tuhan untuk hidup bersama dengan Tuhan hamba-Mu Pendeta Stanley, almarhum Stanley Mamesa. Dalam keadaan pengembalaan yang kosong itu, maka kami Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta di Indonesia Kalimantan Barat melantik, meneguhkan, menetapkan, sekaligus melepaskan karunia-karunia Allah dalam doa, untuk berdoa kepada kedua kekasih ini, Ibu Gembala Nana Adriana, dengan berkat Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yang itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta di Indonesia Kalimantan Barat melantik engkau menjadi Gembala Jemaat DPDI Bethlehem Desa Minso, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karunia, tanda-tanda panggilan yang Engkau telah berikan kepada hamba-Mu yang telah pergi bersama dengan Engkau, lepaskan dengan kapasitas double porsi kepada masing-masing mereka, menerima double porsi kuasa Allah, kuasa panggilan Allah, karunia-karunia hebat Roh Kudus, tanda-tanda mujizat dari panggilan Tuhan akan melengkapi pelayanan yang mereka dipercayakan untuk mengembalakan sidang di tempat ini. Dan terjadi terobosan-terobosan, pembatasan-pembatasan yang pada masa-masa lalu sekarang ini terbuka. Pintu-pintu yang selama ini tertutup dibukakan dengan urapan karunia-karunia besar yang memberikan roh keberanian
kepada kedua hamba-hambamu, dalam nama Yesus, seorang ibu dan anak dalam nama yang Yesus, akan melayani bersama dalam dalam nama Yesus, kesinergikan, dalam nama Yesus, membangun sidang ini, dalam nama Yesus, membangun spiritual jemaat, dalam nama Yesus, kedewasaan jemaat, dalam nama Yesus, sehingga muncul murid-murid Kristus baru dalam nama yang sangat kompetensi ada di sidang ini. Dari pelayanan pengembalaan kedua kekasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah melantik dan dinyatakan sah resmi mereka jadi gembala jemaat GPDI Bethlehem Minson di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.